Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada, yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan teman-teman hari ini jauh bertambah sehat, jauh bangkit lagi dan semakin semangat dan semakin sembuh sampai pulih total, amin ya rabbal alamin. Begini teman-teman, jumpa lagi bersama Bang Andi yang tentunya saja di channel Kang Sunandi, teman-teman. Ini kami akan mengupas seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis disorder. Yang pertama, saya berdasarkan pengalaman. Saya bukan ahli obat, bukan ahli herbal, atau apalagi dokter, bukan teman-teman. Saya berdasarkan pengalaman yang dulu saya pernah mengalami sama seperti kalian. Saya hanya sebagai mantan penderita yang sama, benar-benar sama seperti kalian, teman-teman. Begini teman-teman ya. Ini ada permintaan teman-teman daripada Joko Siombing. Nah, tema ini Joko Siombing pernah memberikan masukan kepada saya. Saya juga terima kasih juga untuk Joko Siombing. Salam dari Siti Kalang, Medan, Horas. Bang Andi, kenapa dada kiri aku tiap hari terasa sakit sampai tembus sampai ke belakang dan tenggorokan mengganjal. Napas terasa sesak. Mohon solusinya, Bang. Nah, jadi begini teman-teman ya. Untuk yang dikatakan sakit dadanya suka sakit sampai tembus ke belakang, ada 3 titik ya, 3 titik bagian depan dada sebelah kiri dan tembus sampai ke belakang, terus napas itu kayak sesak dan berat. Begini, untuk Joko Siombing dan teman-teman yang lain mungkin yang sensasinya sama, saya akan kupas tuntas bagaimana cara untuk menghadapi solusinya dada yang sakit sampai 3 titik sampai tembus ke belakang dan bersama disertai dengan napas yang begitu kayak berat, bukan sesak, sebetulnya itu berat. Begini teman-teman, simak videonya sampai habis, jangan di-skip teman-teman. Kenapa? Karena agar kalian itu tidak gagal paham, agar kalian bisa bisa memahami ketika kalian mengalami sensasi seperti itu. Nah, begini teman-teman, yang baru bergabung di channel saya, yang belum subscribe terlebih dahulu teman-teman. Karena buat saya pribadi itu subscribe sangat penting. Kenapa? Agar video-video saya itu bisa berkembang dengan baik. Kalau sudah berkembang dengan baik, tentunya saja itu bisa bisa menambah semangat saya untuk selalu bikin video-video seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis disorder untuk kalian semua teman-teman. Jangan lupa juga tombol like-nya, terus tombol loncengnya, tombol notifikasinya, itu agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya teman-teman. Baik teman-teman, langsung saja begini teman-teman ya. Ingat sekali lagi, saya di sini bercerita tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety disorder itu teman-teman, bukan ahli obat, herbal, bukan, apalagi dokter, bukan. Saya berdasarkan pengalaman dan sebagai penyintas, mantan penderita teman-teman, yang sembuh tanpa obat, tanpa herbal teman-teman. Baik teman-teman, untuk Pak Bang Joko Siombing itu begini Bang, dulu yang saya pengalaman sensasi akhir mau mendekati sembuh itu teman-teman ya, ada beberapa faktor sensasi, termasuknya yang dada suka sakit. Bahkan sampai begitu sembuh total, dada itu masih sakit saya. Nah, sakitnya ini sebelah kiri saya teman-teman. Ini ada 3 titik, 1 di sini, 2, 3. Jadi 1, 2, 3 itu sakit, sering banget, dan lebih sering itu di bagian sini nih. Ini bagian sini nih, lihat teman-teman, di bagian sini itu sering banget sakit. Kalau dipegang begitu tuh kayak sakit. Jadi kayak cekit. Kalau dipegang ini sakit, itu otot dada teman-teman. Dan itu tembus sampai ke belakang, balikat belakang, tembus. Ini sebelah kiri saya ya. Itu tembus. Lalu bagaimana? Biarkan saja. Kenapa? Karena kita satu, yang pertama itu otot tegak. Karena pikiran kita terlalu sepaneng teman-teman. Pikiran kita terlalu khawatir, terlalu takut, terlalu cemas yang berlebih. Yang keduanya kesalahan kita itu, yang keduanya itu jarang olahraga sama sekali. Jarang olahraga, kurang jemur, kurang beraktivitas juga, itu kesalahan kita. Kang, saya udah ada aktivitas kerja dan sebagainya. Beda, brother, beda antara olahraga dan beraktivitas itu sangat berbeda. Olahraga itu, kita ini orang sehat ya, butuh yang namanya olahraga, itu penting banget. Apalagi yang orang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis disorder, itu sangat penting. Orang sehat aja penting, apalagi orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis disorder teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang penderita gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis disorder, yang dikatakan nyeri dada yang sebelah kiri nggak hilang, tembus sampai balikat belakang, terus napas berat, kadang-kadang ngos-ngosan kayak kelagapan gitu kan ya, itu kalian nggak perlu takut. Kenapa? Itu semua dari cemas kalian yang berlebih, dari rasa takut kalian yang berlebih. Kok bisa?
cemas itu, khawatir itu, was-was itu, dan takut yang berlebih itu bisa mengakibatkan seperti sebetulnya bukan sesak teman-teman. Sebetulnya itu bukan sesak, tapi perasaan yang sesak. Kenapa? Orang normal pun teman-teman, orang normal pun kalau semua kalian fokus kepada napas kalian setiap 3 detik sekali, ya tarik napas, 3 detik sekali keluarkan napas, itu nggak enak sama sekali. Apalagi istilahnya orang-orang yang terkena anxiety disorder, itu memang nggak enak. Jadi begini intinya, kalian nggak perlu fokus dengan napas sesak, napas berat ataupun napas yang nggak bisa. Enggak, untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder itu sangat aman, walaupun tidak nyaman, dan itu aman. Jadi kalian nggak perlu takut tentang napas sesak, takut, khawatir, was-was, takut begini begitu. Udah abaikan saja, itu nggak jadi masalah. Jadi untuk kalian semua ya yang merasa berat, itu kalian gak perlu takut. Kenapa? Karena itu daripada sugesti, halusinasi kalian saja yang selama ini kalian terombang-ambing dengan rasa yang takut, khawatir, cemas, was-was yang berlebih itu, sehingga kamu itu seolah-olah kayak nggak ada harapan. Gue kenapa lagi nih? Jangan-jangan gue begini. Nah, pikiran seperti itu yang dikaitkan dengan jangan-jangan, kekhawatiran, was-was, takutnya itu membuat kalian semakin panik, dan orang panik itu tidak terkontrol. Nafasnya atau napasnya nggak terkontrol, pikirannya, karena pikirannya itu tertujunya kepada apa? Tertujunya itu kepada yang takutnya, khawatirnya, resikonya akan gimana, resikonya akan kenapa. Selalu di situ, fokus itu selalu di situ. Maka kalian harus bisa mengabaikan hal-hal seperti itu, pikirannya seperti itu. Nggak ada gunanya. Kalian tidak akan pergi kalian tidak mungkin bisa bangkit daripada zona anxiety kalau kalian masih terperangkap di dalam suasana di zona anxiety psychosomatic disorder ini. Karena kita perlu disadari dulu, Bang, bahwa kita itu terkena gangguan mental, gangguan psikis. Jadi kalau dada sakit, itu bukan berarti memang orang yang terkena anxiety disorder, dada sakit pikirannya pasti ini jantung, jangan-jangan gue jantung. Nggak begitu, brother. Kalau kalian jantung, kalian nggak mungkin bisa komentar di video saya. Kalian nggak mungkin bisa nonton sampai full gitu video-video saya, nggak mungkin. Mungkin kalian sudah opnam dan sebagainya. Karena itu teman-teman, kalian jangan fokus, wah jangan-jangan gue jantung. Enggak seperti itu pemahamannya, cara berpikirnya. Itu wajar, karena itu otot dada. Kadang-kadang kalau kita terlalu tegang ya, khawatir, takut, cemas yang berlebih, itu terlalu menahan pola pikir yang tinggi, khawatir yang tinggi, itu penegangan otot yang di leher itu terjadi tegang. Nah, nanti akan merembet kemana? Ke bagian dada sebelah kiri saya. Bagian sebelah kiri itu akan sakit, akan narik. Makanya dia nahan sendawa. Kadang ada yang bisa sendawa, ada yang nggak bisa sendawa. Itu terjadi penegangan otot dan tembus sampai ke belakang. Jadi jangan berpikir ini jangan-jangan gue jantung, nggak begitu. Tapi kalau jantungnya saya berdebar, walaupun berdebar itu dari cemas dan rasa takut khawatir kamu yang berlebih, bukan berarti itu penyakit jantung. Kalian nggak ada kaitannya dengan penyakit, brother. Dulu yang saya rasakan itu rasanya sama pikirannya seperti kalian. Jangan-jangan seperti ini, jangan-jangan seperti ini, selalu seperti itu. Benar itu, saya juga sama seperti kalian, gak beda jauh teman-teman. Saya selalu menyangkal, selalu ngelak. Kata dokter begini, saya nggak percaya. Karena pikiran saya pada waktu itu takutnya jantung, takutnya penyakit yang berat, takutnya penyakit yang kronis. Nanti kalau udah penyakit berat, penyakit kronis, nanti ujung-ujung gue mati. Gue nggak lama, nggak sampai tua hidup gue kayak gitu ya. Itu dulu yang pemikiran saya. Ternyata, jadi bagaimana solusinya? Kamu nggak perlu takut. Kamu cukup minum air hangat saja. Kamu rutinkan. Kamu belajar untuk terapi. Ya, terapi minum air hangat. Sebelum bangun tidur, kamu minum 2 gelas air hangat, 2 gelas besar. Air hangat, ya kan? Sebelum makan. Jadi diusahakan ketika minum air hangat 2 gelas itu diusahakan harus bisa. Nanti teman-teman ya, setelah 2 gelas air hangat, diusahakan 40 menit sebelum makan. Biarkan dulu dia suruh interaksi dulu ke tubuh kita, gitu. Dan itu membantu kalian. Penyakit berat pun, penyakit kronis pun dengan terapi air hangat itu sangat jos. Apalagi kita yang nggak punya penyakit, hanya penderita gangguan asam lambung, psikosomatis, anxiety disorder, itu enteng dan mudah. Ya walaupun nggak segampang itu. Dulu tuh sama seperti kalian, saya tuh berpikirnya yang aneh-aneh.
takut pikiran yang macam-macam, takut pikiran ini dan sebagainya. Enggak, ternyata halusinasi teman-teman, itu halusinasi dan itu hoax saja, hoax, halusinasi, dan itu mohon maaf teman-teman ya, itu hanya khayalan dan itu benar-benar isinya hoax. Jadi pikiran itu dan anxiety itu tugasnya adalah untuk menakut-nakuti kita, menakut-nakuti kita, rasa khawatir, takut, cemas itu sengaja. Jadi kalau seumpama kita nih, kita udah agak enakan nih, udah enakan nggak apa gitu ya. Tiba-tiba lagi enak-enak, kadang lagi ngumpul, lagi pergi, lagi kemana, udah enakan nih. Tiba-tiba sensasi itu muncul, mulai tuh otak kita kemana-mana, aduh kenapa lagi nih? Waduh ini jangan-jangan nih. Nah selalu dikait-kaitkan, itu yang menimbulkan, yang bikin sensasinya awet, yang bikin sensasinya itu anteng di mana di tubuh kalian. Jadi kalian gak perlu khawatir. Yang untuk sakit dada itu solusinya bagaimana? Kamu abaikan, cukup dipijit-pijit begini aja, begini, mancing sambil sendawanya keluar, dipegang-pegang begini sampai. Terus tapi minum air hangatnya juga harus rutin. Itu 8 sampai 10 gelas dalam sehari, itu jangan sampai kurang. Diusahakan kalau sudah bangun tidur sebelum makan 40 menit itu diusahakan bangun tidur itu 2 gelas air putih. Itu terapi ini itu akan membantu buat kalian semua. Bener itu teman-teman. Saya sembuh ini teman-teman. Tanpa obat, tanpa herbal. Alhamdulillah teman-teman. Tanpa obat, tanpa herbal, hanya saya murni, saya hanya menjalankan olahraga, beraktivitas, bersosialisasi, dan memberanikan diri untuk melatih mentalnya itu, memberanikan diri benar-benar itu teman-teman. Walaupun sensasinya berjibun, walaupun sensasinya muncul, walaupun sensasinya wah pokoknya macam-macam, tapi yang saya rasakan 99,9% sensasi yang saya khawatirkan tidak pernah terjadi, sedikit pun tidak akan pernah terjadi. Jadi itu benar-benar benar-benar dikatakan tidak akan pernah terjadi, dan itu nggak usah khawatir teman-teman. Jadi kalian itu intinya kalian nggak perlu khawatir lah tentang sensasi yang ada, takut ini takut itu, abaikan, itu tidak membahayakan. Untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety disorder itu tidak berbahaya sama sekali. Jadi kalian itu nggak perlu takut dengan dengan suasana yang dikatakan sensasi yang bermunculan, takut yang pokoknya serba takut, itu percuma, bullshit semuanya itu. Abaikan pola pikir seperti itu. Jadi ketika dada kalian terasa sakit, napas sesak gitu ya, sesaknya kalian itu bukan bengek, bukan sesuatu yang kalian khawatirkan, wah jangan-jangan kok begini, enggak. Itu yang bikin kalian nambah sesak itu sebetulnya dari pikiran kalian yang selama ini kita itu takut dengan hal-hal resiko yang belum pernah terjadi. Kalian selalu dipikirkan tentang kekhawatiran. Kenapa sih kalian itu tidak bisa memberikan afirmasi yang positif? Karena kalian terlalu fokus dengan sensasi kalian. Coba kalau kalian bisa mengabaikan terus ketika sensasi itu muncul, kalian harus bisa, kamu pergi daripada tempat tersebut, kamu jalan-jalan kayak walaupun di dalam rumah, kamu alihkan dengan cara beraktivitas. Kenapa? Agar pikiran kamu tidak tertuju kepada sensasi tersebut. Itu saja. Jadi kalian nggak perlu khawatir, nggak perlu takut deh, istilahnya gitu. Kenapa? Karena semua sensasi itu yang saya rasakan itu ya, dan banyak teman-teman yang lain yang sekarang sudah menjadi mentor, saya bercerita, ternyata itu nggak bahaya. Tidak berbahaya, dan itu memang terjadi seperti itu, walaupun sensasinya yang macam-macam, walaupun sensasinya horor, tapi mereka nyatanya apa? Mereka sebut total. Dan kalian harus benar-benar melewati masa ini, Kenapa? Walaupun kalian harus wajib melewati masa ini, tapi kalian berujung-ujungnya itu bakal sembuh total. Percaya, akan sembuh, akan sehat, akan bangkit. Sama seperti saya, kalian pasti sembuh seperti saya. Hanya saja kalian belum yakin, belum bisa mengafirmasi, dan belum berdamai dengan sensasi di dalam tubuh kalian. Kalian masih belum bisa berdamai. Coba kalau kalian bisa berdamai, untuk bisa untuk bisa menerima. Kalian nggak bisa menolak sensasi itu. Kalian harus bisa menerima sensasi itu yang terjadi datang. Kamu terima, kamu abaikan. Oh iya, biarin deh. Aduh, dada gue sakit lagi nih. Dada gue lagi sakit. Biarin aja kemarin. Ya toh kemarin juga dada kita sakit. Ya toh kemarin juga kita sesak juga. Ya toh kita nggak. Mungkin minggu yang lalu, mungkin sebulan yang lalu, mungkin setahun yang lalu kita pun sama seperti itu. Nggak apa-apa. Biarin aja. Kalian nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Itu sudah bisa. Kalau sudah bisa berdamai dengan sensasi tersebut, nanti otak amigdala juga akan bosan. Akan bosan mengirim sinyal yang negatif itu.
akan bosen, akan apa namanya, dia akan pokoknya udah nggak akan ngirim sinyal yang negatif lagi. Jadi kita udah bisa masa bodoh. Dan tugasnya anxiety disorder itu memang tugasnya mengacaukan pikiran kita. Ketika tumbuh satu sensasi, itu pikiran kita kalau kita tidak bisa dijaga, tidak bisa dilatih teman-teman ya. Tumbuh satu sensasi, dia akan goncang pikiran. Dia akan goncang lagi. Waduh, mau kenapa lagi? Waduh, dia mudah tertrigger. Itu jahatnya anxiety. Tapi kalian nggak perlu khawatir karena obatnya bukan terletak daripada obat, bukan terletak daripada herbal, bukan. Tapi obatnya ini adalah dari pikiran kalian sendiri, dari mental kalian sendiri. Kalian sendiri yang bisa mengendalikan. Kami sebagai mentor itu saya berharap kalian bisa membantu kalian agar kalian bisa lebih bisa lebih semangat lagi, bisa lebih bangkit lagi, bisa lebih fresh lagi, bisa lebih semangat lagi, agar lebih cepat pulih, cepat membaik. Itu saja. Jadi kalian nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis disorder yang khususnya untuk sakit dada dan sesak nafas yang berat, kalian nggak perlu takut. Cukup kalian terapi dengan air hangat, mengabaikan pola pikiran negatifnya, membuang rasa cemas, takut, khawatir yang berlebihnya. Kamu berikan aktivitas dan berikan afirmasi yang positif kepada pikiran kalian, kepada tubuh kalian, bahwa saya itu kuat, saya itu sehat, saya itu tidak akan terjadi apa-apa. Dan itu sangat membantu buat kalian para penderita gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis disorder. Jangan meremehkan pikiran yang negatif, dan itu pasti terjadi. Terjadi apa? Terjadi pasti bisa sembuh. Gitu. Jadi kalian nggak perlu khawatir, nggak perlu was-was, nggak perlu takut, nggak perlu cemas, nggak perlu. Kenapa? Dengan afirmasi yang positif, pikiran yang positif, kamu bisa mengalihkan, dan itu sangat membantu kalian yang selama ini kalian terjebak di pada zona anxiety disorder. Itu sangat membantu kalian. Dan kami sebagai mentor itu berharapnya kenapa? Berharap kalian tuh jangan kelamaan, jangan berlarut-larut, jangan terlalu lama daripada zona anxiety disorder ini. Kalian harus pergi daripada zona anxiety disorder ini. Gak boleh kebahagiaan kamu menunda kebahagiaan. Wong nyatanya kalian tuh sehat. Mau bukti kalian sudah cek ke dokter, sudah bolak-balik rumah sakit, sudah di EKG, sudah di USG. Nyatanya apa kata dokter? Normal. Apa kata dokter keputusannya? Hasil diagnosa dokter, kamu itu baik-baik saja, dan kamu itu hanya terkena asam lambung saja. Ujung-ujungnya asam lambung. Wajar kalau asam lambung kalian kena. Kenapa? Karena kalian berpikirnya terlalu over. Karena kalian tuh berpikirnya terlalu ekstrim, terlalu ekstra, terlalu full. Maka disebutnya itulah terjadinya hormon kortisol. Akhirnya yang tadinya hanya sensasinya hanya sakit dadanya yang sakit sampai tembus walikat, yang napasnya berat, timbul nanti ada mata buram, kepala juga pusing, terus juga ulu hati mengganjal, perut begah lagi. Akhirnya kemana-mana sensasinya. Kenapa? Karena kalian itu selalu dihantui dengan rasa takut, khawatir, cemas yang berlebih. Udah, kalian sekarang nggak perlu takut lagi. Kalau sudah menonton video-video saya, kalian nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas lagi, nggak perlu. Karena tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak ada yang perlu dicemaskan, tidak ada yang perlu tidak ada yang perlu ditakuti, nggak perlu. Karena kalian itu di dalam zona aman, dan berperangnya kalian itu bukan dengan penyakit, brother, bukan dengan penyakit, tapi berperangnya kalian itu dengan pola pikir kalian, dengan mental kalian, dengan mindset kalian, bukan dengan penyakit. Jadi kalian jangan pernah mengkait-kaitkan dengan penyakit, jangan pernah menghubung-hubungkan dengan penyakit. Nggak ada hubungannya. Hubungan kita, lawan kita itu dengan mental kita, dengan dengan pikiran kita, dengan mindset kita. Itu bukan dengan gimana, bukan dengan penyakit, bukan. Jadi kalian stop untuk memikirkan ini penyakit apa, ini jangan stop sudah. Kenapa? Gak ada hubungannya. Mau sampai kapan kalian terjebak dengan takut penyakit ini, takut penyakit berat, takut penyakit kronis, nanti takut mati? Stop. Gak usah kau mikirin mati, brother. Gak usah kau mikirin masalah mati itu udah ada yang mikirin. Kamu fokus pada kendaraan kamu, pada tubuh kamu yang kamu sudah diberikan tubuh yang sehat walafiat. Kamu jangan
Jangan mengotori pikiran kamu dengan hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang menegangkan, hal-hal yang membuat kamu tuh was-was. Abaikan. Karena kalian itu nyatanya asam lambung doang dan asam lambung. Nih, saya kasih tahu, gangguan asam lambung, anxiety, psychosomatic disorder ataupun hipokondria, ataupun ya gastritis, ataupun mah yang akut ya, ataupun dispepsia fungsional, itu teman-teman ya, itu tidak berbahaya. Tidak membuat kamu mati, tidak membuat kamu gila, tidak membuat kamu stroke, apalagi pingsan, nggak bakalan. Fine, semuanya aman, terkendali. Kalau kalian cuma kuncinya mau lama atau tidak sembuhnya tergantung daripada diri kalian. Kami sebagai mentor memberikan rahasianya agar kalian itu bisa bangkit, jangan berlarut-larut, jangan kelamaan. Karena apa? Nggak nyaman, yang nggak enak, banyak kebahagiaan yang kita tertunda. Seperti contohnya saya tidak bisa nyenengin anak, tidak bisa jangankan anak gitu ya. Saya tuh nyenengin diri sendiri aja nggak bisa. Itu orang-orang penderita gangguan asam lambung, anxiety disorder, selalu dihantui dengan perasaan yang nggak enak. Karena apa? Menurut dirinya, oh kita itu orang yang paling terpuruk, orang yang paling menderita, orang dikatakan oh gua nggak akan lama lagi. Itu yang di pikirannya, yang adanya. Jadi sekarang stop, abaikan pola pikir negatifnya. Oke, gitu aja. Mudah-mudahan ini jadi manfaat. Yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang jelek dari saya pribadi. Al-insanu makan wanita. Saya manusia biasa, termasuk dan mohon maafnya barangkali salah kata. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini jadi manfaat dan mudah-mudahan ini menjadikan wasilah sembuh buat kalian semua. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan jangan lupa bahagia.